Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengutus Rasulnya untuk memberi petunjuk agama yang benar. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai umat Islam, sehingga kita jadi faham tentang Allah, kita jadi mengerti untuk apa kita diciptakan, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga sholawat, salam, serta keberkahan senantiasa Engkau curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya. Semoga Allah meridhoi kita untuk berkumpul bersama mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, tema kita pada malam ini adalah ridho Allah adalah ridho orang tua. Teman-teman sekalian, kita tidak akan merasakan indahnya kasih sayang orang tua. Kita tidak akan merasakan nikmatnya punya orang tua tatkala kita masih bisa memandang wajah ayah ibunda kita, kecuali suatu saat bahwa ayah atau ibunda kita itu meninggal. Di saat itu dunia akan terasa gelap kalau sebagai anak belum berbakti kepada orang tua. Rasulullah bersabda, seseorang akan sengsara, akan melarat. Sahabat bertanya, siapa yang akan sengsara wahai Rasulullah? Seseorang yang hidup masih bisa mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya yang sudah sepuh atau sudah tua, tetapi dia tidak bisa masuk surga dengannya. Teman-teman sekalian, sebagai anak kadangkala kita tidak menghargai orang tua. Ada pernah saya ceritakan di kajian sebelumnya, ada salah satu sahabat ingin berjuang di jalan Allah, menegakkan agamanya Allah, menegakkan la ilaha illallah. Disuruh pulang sama Nabi. Kenapa? Karena ibundanya tidak mengizinkan. Maka Rasulullah menyuruhnya pulang untuk berbakti kepada ibundanya. Surgamu ada di bawah kaki ibumu. Jihadmu berbakti kepadanya. Kita kadang-kadang jauh-jauh cari surga, padahal di rumah kita ada surga. Siapa? Ayah dan ibunda kita. Kita suka lupa, suka lalai dengan hal ini, teman-teman sekalian. Ada seorang anak yang selalu berdoa, ya Allah, jadikan aku sebagai sepatu untuk ayah dan ibuku. Masya Allah. Ini anak berdoa ingin jadi sepatu untuk kedua orang tuanya. Ingin setiap saat menjadi pijakan dari orang tuanya. Menjadi sepatu buat ayah ibundanya. Artinya benar-benar ingin mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada kedua orang tuanya. Orang yang seperti ini yang akan Allah angkat derajatnya menjadi orang-orang yang mulia. Kelak bahagia di dunia, bahagia juga di akhiratnya. Amin. Teman-teman sekalian, kita setiap saat diingatkan oleh Allah. Setiap kita buka baju, kita lihat pusar kita. Ada apa dengan pusar kita? Selama 9 bulan 10 hari, dengan pusar itu kita hidup. Selama itu pula kita hidup dengan darah ibu kita. Masya Allah. Di dalam kandungan kita 9 bulan 10 hari kita hidup dengan darah ibu kita melalui pusar itu.
Allah ingatkan kita, teman-teman sekalian, kita hidup dengan darah ibu kita yang dialirkan melalui pusat kita. Sadari itu, teman-teman sekalian, betapa luar biasanya ibu kita. Pusar itu sebagai tanda betapa Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Teman-teman sekalian, tak kalah seorang anak di tengah malam dia berdoa untuk orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus dibaca sampai azan subuh. Apakah ada yang lebih baik dari anak yang seperti itu? Apakah kita sudah seperti itu, teman-teman sekalian? Bagi anak-anak remaja yang belum menikah, mungkin belum peduli dengan orang tuanya. Tetapi bagi yang sudah menikah, maka istrinya akan menjadi pengingat kepada ibundanya. Dia kalau melihat istrinya hamil, tidurnya susah, makannya susah, gak nafsu makan, kemudian badannya lemah, tidak berdaya, dia akan ingat betapa ibunya dulu saat mengandungnya. Kemudian saat melahirkan, seorang ibu rela bertaruh nyawa demi anak-anaknya lahir selamat, demi anak-anaknya bisa menghirup udara di dunia. Semua itu akan mengingatkan kepada ibu kita. Masya Allah, kita akan ingat betapa Masya Allah besarnya perjuangan ibu kita. Capek, lelah tidak dirasa oleh ibu. Demi anak-anaknya tumbuh sehat, demi anak-anaknya tumbuh baik. Teman-teman sekalian, jasa ibu dan ayah kita Masya Allah besarnya kepada kita. Dan Allah wajibkan kita untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah aku, kata Allah, dan jangan sekutukan aku dengan apapun. Kemudian kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Allah yang perintahkan kita, teman-teman sekalian, untuk berbuat baik kepada orang tua. Jangan menyakiti hati orang tua. Jangan meninggikan suara kepada orang tua. Jangan buat sedih orang tua kita. Penuhilah apa-apa yang orang tuamu minta atau perintahkan. Bantu orang tuamu. Penuhi kebutuhan orang tuamu yang sudah tua renta. Karena itu adalah kewajiban anak-anaknya, terutama anak-anak laki-laki. Rawat mereka dengan baik, dengan kasih sayang, dengan bahasa yang lembut. Cari ridho orang tuamu agar Allah ridho kepadamu. Karena ridho Allah adalah dari ridhonya orang tua. Jangan berbuat buruk sekecil apapun kepada orang tua. Meski cuman berkata saat mereka memintamu melakukan sesuatu. Apalagi membentak orang tua, menyakiti hatinya, bahkan sampai membuat mereka kecewa dan menangis. Durhaka anak yang seperti itu. Pintu surga akan ditutup untuk anak-anak seperti itu. Dan pintu neraka akan dibuka selebar-lebarnya untuk anak-anak yang durhaka seperti itu. Ya Allah, jangan buat orang tua murka. Karena murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Allah gak ridho kepada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Gak akan bahagia orang yang durhaka kepada orang tuanya. Naudzubillah. Teman-teman sekalian, marilah kita cek diri kita, seperti apa kita kepada orang tua kita. Yang belum baik, mulai sekarang ayo perbaiki. Buat orang tua ridho agar Allah ridho kepadamu. Yang sudah baik, senantiasalah berdoa kepada Allah. Minta agar kita diistiqomahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Kita doakan orang tua kita. Selalu kita doakan orang tua kita agar diberi keselamatan, diberi segala kebaikan untuk orang tua kita. Berbaktilah, karena itu adalah kewajiban dan tidak ada alasan apapun untuk kita tidak berbuat baik kepada keduanya. Teman-teman sekalian, itulah
makna kita berbuat baik kepada orang tua, makna kita berbakti kepada orang tua. Jasa orang tua luar biasa. Maka berbuat baiklah kepada mereka agar Allah ridho kepada kita, agar orang tua pun ridho kepada kita. Teman-teman sekalian, tata hati kita agar kita selalu menampakkan wajah yang baik kepada kedua orang tua kita. Teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.